Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel ini. Nah, di video kali ini saya akan memberikan alamat situs atau website jalur mandiri dari beberapa perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Namun sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, and share biar informasi-informasi lainnya dapat kamu update dan tentunya kamu tidak ketinggalan informasi terkait dengan proses pendaftaran mahasiswa baru khususnya di tahun 2020. Jalur mandiri adalah jalur seleksi penerimaan calon mahasiswa baru yang diselenggarakan secara khusus oleh panitia dari perguruan tinggi penyelenggara. Jalur mandiri di setiap perguruan tinggi memiliki nama yang berbeda-beda, namun ada sebagian yang sama. Misalnya jalur mandiri UI disebut SIMAK UI, jalur mandiri Unsri disebut USM Unsri, jalur mandiri UGM disebut UTUL, dan lain sebagainya. Penyelenggaraan jalur mandiri di setiap perguruan tinggi negeri ada yang diselenggarakan sebelum pengumuman SBMPTN dan ada pula yang sesudah pengumuman SBMPTN. Semua itu tergantung dari perguruan tinggi penyelenggara. Jika perguruan tinggi negeri membuka seleksi jalur mandiri sesudah pengumuman SBMPTN, maka bagi kalian yang dinyatakan tidak lulus SBMPTN bisa mengikuti seleksi jalur mandiri PTN tersebut. Namun jika perguruan tinggi negeri tersebut telah menyelenggarakan jalur mandiri sebelum pengumuman SBMPTN, maka kesempatan kamu untuk mengikuti jalur mandiri telah ditutup. Namun kamu masih memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri ke perguruan tinggi swasta atau PTS terkenal di Indonesia. Nah, tentunya di video kali ini saya akan memberikan informasi alamat situs atau website resmi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri dari perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Nah, nantinya kamu bisa membuka situs atau website tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai pembukaan jalur mandiri perguruan tinggi negeri di Indonesia. Oke, baik, langsung saja saya akan memberikan masing-masing alamat situs atau website jalur mandiri dari beberapa perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Nah, buat kalian yang mengalami kesulitan membuka situs atau website resmi perguruan tinggi negeri di Indonesia, nah ini ada beberapa langkah-langkah yang bisa kalian tempuh. Nah, yang pertama silakan
copy paste atau ketik ulang alamat situs atau website resmi tersebut di browser pencarian Anda. Nah, boleh menggunakan Google, Mozilla, dan juga pencarian yang lain ya. Jadi, saya merekomendasikan agar kamu menggunakan aplikasi Google atau Mozilla saja. Nah, yang kedua, jika kamu menggunakan aplikasi Google, nah langsung saja meletakkan situs atau website resmi tersebut, kemudian tekan Enter. Maka akan langsung muncul tampilan dari situs atau website resmi perguruan tinggi negeri yang kamu cari. Nah, yang ketiga, jika kamu menggunakan aplikasi Mozilla, nah sebaiknya kamu meletakkan situs atau website resmi tersebut di bagian URL Mozilla yang terletak di bagian kiri atas. Paste link situs atau website tersebut lalu tekan Enter. Nah, yang selanjutnya, kamu akan masuk ke halaman informasi pendaftaran mahasiswa baru. Nah, setelah masuk ke situs atau website resmi perguruan tinggi negeri tujuan kamu, nah silahkan cari informasi tentang penerimaan jalur mandiri. Jadi, jika telah menemukannya, kamu harus membaca dan memahaminya dengan baik. Nah, ini ada juga nih hal-hal yang perlu kamu pahami ketika akan mendaftar jalur mandiri perguruan tinggi negeri. Yang pertama, kamu harus memperhatikan persyaratan pendaftaran. Usahakan seluruh persyaratan pendaftaran ini harus kamu penuhi biar nantinya kamu tidak gagal di pemberkasan. Nah, yang kedua, perhatikan prosedur atau tata cara pendaftaran. Nah, ini masing-masing perguruan tinggi negeri berbeda ya, jadi usahakan prosedurnya atau tata cara pendaftarannya harus kamu baca secara seksama. Yang ketiga, perhatikan biaya pendaftaran. Nah, tentunya ini biaya pendaftaran juga ini berbeda-beda ya. Ada beberapa perguruan tinggi negeri yang memberikan biaya pendaftaran yang cukup tinggi, ada juga yang mungkin memberikan biaya pendaftaran yang sedikit lebih rendah. Yang keempat, terkait dengan tata cara pembayaran biaya pendaftaran. Nah, ini perhatikan baik-baik. Pastinya kamu akan diberikan tutorial bagaimana cara melakukan pembayaran baik itu via teller bank atau ATM atau debit dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mekanisme ujian seleksi. Nah, perhatikan baik-baik ya, karena tentunya ini akan berbeda dari setiap universitas perguruan ataupun perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Selanjutnya terkait dengan jadwal pelaksanaan. Nah, ini kamu harus ingat baik-baik nih, jangan sampai nanti kamu tertinggal atau bahkan lupa kapan kamu ujian, kapan kamu pengumuman dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya jadwal pelaksanaannya ini mulai dari proses pendaftaran, ujian, sampai dengan pengumuman, ini kamu harus hafal di luar kepala. Nah, selanjutnya terkait dengan pengumuman hasil seleksi ya. Nah, biasanya kalau pengumuman hasil seleksinya itu sudah muncul, biasanya itu tahapan selanjutnya adalah registrasi ulang. Nah, ini perhatikan baik-baik kapan registrasi ulangnya itu dilaksanakan, apa-apa yang harus dilengkapi, dan tentunya lokasi untuk registrasi ulangnya itu di mana. Jadi ini kamu harus cari tahu. Oke, baik, itulah tadi informasi yang bisa saya berikan untuk kalian. Semoga informasi tentang pendaftaran online jalur mandiri perguruan tinggi negeri ini bisa memberikan tambahan informasi untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya doakan semoga kalian bisa lulus di universitas tujuan atau impian kalian. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.